Selamat malam. Perkenalkan saya moderator untuk diskusi tugas pada hari ini, di mana diskusi ini akan dilakukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Etika Profesi. Sebelum kita masuk ke topik bahasannya, langkah akan dimulai dari perkenalan setiap anggota, dimulai dari sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Christian Willy Sultonga dengan NIM 120300106. Perkenalkan, saya Madana Krestari dengan NIM 120303011. Perkenalkan, nama saya Yohanes Namsari Tinjak dengan NIM 120300104. Perkenalkan, nama saya Stefan Bangsawan dengan NIM 120300045. Saya Rali Banjarnahor dengan NIM 120300038 selaku moderator untuk diskusi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Fahri Nurmantio dengan NIM 120000090. Perkenalkan, nama saya Iin Deborah Tajulu dengan NIM 120300116. Perkenalkan, nama saya Dian Kusmawardini dengan NIM 120300007. Perkenalkan, nama saya Diana dengan NIM 1203072. Perkenalkan, nama saya Aska Iqbal Maulana dengan NIM 120300082. Baiklah, langsung ke topik bahasan. Saat ini pada tugas ini kami diberikan topik bagaimana dampak dari pengangguran, jumlah pengangguran di Indonesia yang saat ini, yang tentunya kondisinya sudah membludak, di mana dari dampak pengangguran ini mengakibatkan beberapa banyaknya penduduk Indonesia yang tadinya dia lahir dan berstatus keluarga negara Indonesia, karena pengangguran ini menyebabkan perpindahan kewarganegaraan menjadi kewarganegaraan luar. Pada saat studi kasus hari ini akan membahas bagaimana penyebab, masalah dan juga solusi yang terjadi akibat pengangguran tersebut terhadap perpindahan kewarganegaraan Indonesia menjadi kewarganegaraan luar. Berbicara tentang pengangguran, mungkin saya boleh meminta pendapat dulu dari saudara sebelah kiri saya. Kira-kira pengangguran ini apa? Dampaknya seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih banyak buat kesempatannya moderator. Berbicara tentang pengangguran, ya, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan moderator tadi. Ya. Menurut saya pengangguran itu salah satu permasalahan yang saat ini masih belum teratasi, khususnya di negara kita yang kita cintai ini, Indonesia. Banyak sekali masalah-masalah ataupun penyebab-penyebab dari pengangguran ini. Ya. Kita tahu mungkin kurangnya lapangan pekerjaan tentunya yang disediakan oleh pemerintah itu merupakan salah satu penyebabnya, dan dampaknya juga banyak sekali. Ya. Dampaknya mungkin di bidang sosial, ada pencurian, dia demi mengisi kebutuhan mereka sehari-hari, ya itu merupakan salah satu dampaknya. Jadi menurut saya itulah yang saya ketahui apa itu pengangguran. Kira-kira itu pendapat saya. Terima kasih. Jadi dapat disimpulkan kalau dari yang saudara Christian Willy sampaikan itu, pengangguran di Indonesia memang sekarang kondisi sudah tinggi sekali. Dampak dari pengangguran juga bisa menyebabkan seseorang tersebut melakukan hal tak terpuji seperti hal mencuri hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari seperti itu. Mungkin dari saudari Madana pendapat yang dapat disampaikan. Izin masuk, kalau menurut saya pengangguran itu merupakan seseorang yang tidak memiliki lapangan pekerjaan karena suatu faktor, mungkin karena dia tidak memiliki keahlian atau tidak ada lapangan pekerjaannya, atau memang sifatnya sudah malas gitu ya, tidak mau berusaha gitu. Pengangguran ini akan berdampak ke keluarganya gitu. Seperti apa mereka mencari nafkah. Saya ucapkan terima kasih. Berarti dapat disimpulkan kalau dari saudara Madana menyampaikan bahwa pengangguran ini merupakan suatu kondisi di mana seseorang tidak mempunyai pekerjaan, tidak punya pekerjaan didasari oleh kekurangannya lapangan pekerjaan yang mengakibatkan sesuai yang disampaikan oleh Christian Willy tentang dampaknya menyebabkan seseorang tersebut melakukan tindakan kriminal seperti mencuri tadi, seperti itu. Mungkin dari saudara Yohanes mungkin bisa disampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pengangguran, saya setuju sama teman saya, Willy sama Marliana. Jadi pengangguran itu suatu kondisi satu atau lebih dari dua orang atau lebih gitu yang memiliki yang itu kondisi dalam suatu masalah. Jadi pengangguran ini
terjadi akibat seseorang atau lebih itu tidak terampil dalam ahlinya gitu. Jadi bisa disebut. Mungkin bisa langsung dilanjut oleh saudara Stafenza. Baik, saya melanjutkan dari pendapat teman-teman. Kalau bagi saya pengangguran itu sebuah tujuan yang tidak tercapai. Kenapa saya bilang sebuah tujuan yang tidak tercapai? Mari kita sedikit keluar dari pendapat dari teman-teman. Kita lihat sendiri bahwa suatu pendidikan yang dijalankan untuk saat ini dengan tujuan yang akan digapai itu sangat minim. Kenapa saya sangat minim? Saya termasuk apa yang dibilang dari saudara Marlena, yaitu kurangnya rasa semangat atau adanya rasa malas. Bahwa pada tahun 2018 itu terdapat sebuah fakta, yaitu banyak mahasiswa atau mahasiswa-mahasiswi yang sarjana tetapi memilih untuk bekerja sebagai maxim atau ojek online. Nah, bahwa itu sebuah fakta yang terhukum dari saudara Marlena itu, bahwa sebuah usaha yang tidak dicapai karena munculnya sebuah rasa malas atau tidak adanya kerja keras, akhirnya bisa tercapai, bisa terbentuknya dalam sebuah pengangguran tersebut. Itu saja. Oke, berarti dapat disimpulkan dari saudara Yohanes mengatakan bahwa pengangguran itu kondisi akibat ketidakterampilan seseorang dalam suatu bidang yang tidak bisa dikuasai seperti itu. Nah, sedangkan yang saya dapatkan dari saudara Stafenza menyampaikan bahwa pengangguran itu merupakan kondisi di mana sebuah tujuan itu tidak tercapai dikarenakan adanya rasa malas dan juga rasa ketidakingintahuan terhadap pendidikan, di mana hal tersebut berdampak kepada rasa malas yang menyebabkan rasa ingin mencapai sebuah titik untuk mendapat titik usaha itu tidak dapat dicapai seperti itu. Kemudian dari sisi kiri saya ucapkan terima kasih. Kemudian saya lanjut ke sisi kanan dimulai dari Farid. Mungkin ya, kalau dari saya sendiri sih memang setuju dengan mayoritas pendapat, tapi agak kurang tepat mengatakan jika pengangguran itu hanya diambil dari kata orang malas atau orang tidak punya keterampilan. Karena pada nyatanya sebenarnya banyak loh orang-orang yang memiliki keterampilan atau memiliki pendidikan yang lebih, mungkin itu S1 atau S2, tapi mereka tidak bisa bekerja di dalam negeri khususnya ya. Mungkin memang karena lapangan kerja yang ada di negeri ini sendiri mungkin memang kurang. Jadi itu yang bisa menyebabkan pertumbuhan pengangguran itu selalu meningkat, sedangkan kampus-kampus atau sebagai macam itu terus menjamur ya setiap tahun. Jadi makin banyak sarjana, makin banyak orang yang berpendidikan juga nggak bisa menjadikan itu tuh tolak ukur gitu loh, hal malas itu. Jadi mungkin pengangguran itu ya memang karena tujuan utama dasar utamanya itu karena kekurangan lapangan kerja gitu menurut saya. Mungkin boleh langsung lanjut. Pernyataan yang sangat bagus ya dari teman kita Fahri, bahwasanya lapangan pekerjaan itu adalah salah satu faktor dari banyaknya pengangguran di Indonesia. Banyak sekali lulusan-lulusan sarjana dari Indonesia itu ingin bekerja, tetapi tidak ada lapangan pekerjaannya. Baik maupun dia masih SMK atau lulusan apapun itu, kalau semisal tidak ada pekerjaan tapi dia terampil, itu buat apa? Soalnya kan nggak ada lapangan pekerjaan, berarti nggak ada tempat kita bekerja, otomatis banyak sekali pengangguran walaupun kita udah punya keterampilan nih. Ibaratnya kita udah punya keterampilan, tetapi nggak ada hal yang mendukung kita untuk meningkatkan keterampilan itu dalam melakukan pekerjaan yang nantinya harusnya kita lakukan. Mungkin itu saja sih untuk pendapat saya mengenai pengangguran itu. Oke, sungguh saya terima kasih. Mungkin boleh dilanjut oleh saudara ini bagaimana tanggapannya? Dari saya sih mungkin setuju dengan pendapat dari Fahri bahwa walaupun kita punya skill, tapi kalau lapangan pekerjaan di Indonesia itu kurang, berarti ada yang salah juga dalam pemerintahan kita ini. Oke, baik.
dari saudara Lydia mungkin boleh langsung disampaikan pendapatnya. Menurut pendapat saya setuju juga dengan pendapat teman saya bahwasanya pengangguran itu adalah merupakan istilah seseorang yang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran sendiri itu bisa disebabkan karena tidak sesuainya seseorang yang mencari pekerjaan dengan adanya lapangan tersebut. Lalu bisa juga disebabkan karena adanya kemajuan teknologi dan kemampuan para pencari kerja yang tidak sesuai. Oke. Mungkin boleh langsung dijelaskan oleh saudara Aska. Sebelumnya terima kasih moderator. Saya izin menambahkan aja dari pendapat teman-teman yang lain. Mungkin pengangguran di sini tuh ya orang yang sedang mencari atau orang yang belum mempunyai pekerjaan. Mungkin faktor mereka belum mendapatkan pekerjaan ini kan dari faktor lapangan pekerjaan yang di Indonesia ini masih kurang gitu, karena untuk dari kayak sekolah terus universitas juga kan tiap tahun pasti bakal mencetak mungkin ribuan orang kan. Itu yang menyebabkan persaingan di lapangan pekerjaan ini menjadi semakin ketat gitu. Terus yang kedua, menurut saya itu kita tuh bersaing sama teknologi juga. Dari segi teknologi sekarang kan udah banyak nih perusahaan yang memangkas pekerjaannya dan menggantikannya dengan robot gitu untuk efisiensi waktu juga. Mungkin itu sih dari saya. Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, saya simpulkan dahulu dari sebelah kanan menyampaikan bahwa pengangguran ini bukan tentang orang malas, tetapi pengangguran ini merupakan suatu kondisi di mana adanya keterampilan, adanya lulusan, tapi tidak berbanding lurus dengan kondisi lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia saat ini. Hal tersebutlah yang menyebabkan warga negara Indonesia pindah ke luar negeri hanya untuk mencari lapangan pekerjaan. Tapi bukan hanya fokus di lapangan pekerjaan, tapi juga pada malam hari ini kita akan membahas siapa saja yang menjadi sasaran nih, siapa yang kira-kira akan disalahkan pada kondisi ini, siapa yang akan disalahkan pada kondisi pengangguran yang cukup tinggi ini. Mungkin pendapatnya dilemparin aja ya siapa yang mau ngomong gitu, untuk pendapat diskusi kita kali ini biar nggak terlalu monoton gitu. Untuk diskusi kali ini mungkin saya mau menyampaikan pendapat. Sebenarnya kita nggak berbicara tentang siapa yang harus disalahkan. Ya, yang salah tetap siapa, dia kenapa nggak punya pekerjaan, terus dia kenapa nggak punya skill, tapi apa penyebab dari situ. Terus yang kita permasalahkan sekarang itu adalah siapa yang harusnya tanggung jawab di dalam permasalahan ini di bagian penganggurannya. Katanya tadi udah disimpulkan oleh moderator, yang sedang mencari pekerjaan atau tidak melakukan pekerjaan apapun itu disebut pengangguran. Pengangguran itu disebabkan oleh gak ada skill, mungkin yang untuk pekerjaan yang dibutuhkan gak ada skill sehingga membutuhkan tenaga dari luar. Bahkan kan kita membutuhkan tenaga dari luar itu karena kita nggak punya skill yang terkhusus, itu salah satunya. Yang kedua ada punya skill tapi lapangan pekerjaan udah diambil orang, atau bahkan ya nggak cocok gitu di Indonesia, nggak ada yang namanya, kita nggak tahu nih open recruitment-nya itu gimana hierarkinya, karena banyak di Indonesia nih kalau misal dia ingin mengambil pegawai itu udah dilakuin secara diam-diam, jadi nggak di publish secara umum gitu. Terus ada lagi masalah mengenai pengangguran ini diakibatkan oleh karena tadi ya ada yang bahas mengenai kemalasan. Itu udah sedikit banget gitu untuk faktor terjadinya pengangguran ini, karena kan cuma sedikit orang gitu yang malas, udahlah ngapain coba kerja, karena kan mungkin ya alasan dia tersendiri, tapi faktor itu udah sangat kecil kemungkinan terjadinya di masyarakat. Kemudian ada mungkin yang lain yang sudah disampaikan tadi. Jadi yang harusnya sebenarnya bertanggung jawab dan memberikan solusi dari permasalahan ini, kalau dari saya sendiri itu adalah pemerintahan. Pemerintah kurang bisa mengorganisir dari lulusan-lulusan yang tadi, dari
kampus kah, dari sekolah SMK kah. SMK itu kan sebenarnya sudah develop untuk bisa bekerja. Jadi pemerintah yang tidak mampu untuk membuka lapangan pekerjaan dan menempatkan orang-orang yang seharusnya bisa di posisi itu, menyebabkan pengangguran ini banyak terjadi di Indonesia. Mungkin bisa diambil, dialihkan dari pendapat saudara-saudara yang ingin menambahkan. Ya, saya izin menambahkan ya sedikit dari pernyataan moderator ya, menanyakan siapa yang harus dipersalahkan atau bagaimana tanggung jawab siapa, dan yang disampaikan sama ini. Saya bukan menolak atau tidak setuju dengan pendapat ini, tapi ada beberapa yang saya highlight juga. Yang pertama sekali ya, berbicara mengenai siapa yang bertanggung jawab. Pertama, ya, menurut pendapat saya, diri sendiri. Diri sendiri itu yang penting. Ya. Sebenarnya untuk menanggapi sedikit dari pernyataan ini, orang malas itu memang ada. Ya. Tapi ada juga malas diciptakan karena diri sendiri, ada juga malas diciptakan karena ya nggak ada pekerjaan, udah kesana kesini, sana sini, udah cukup bosan mungkin ya, lelah untuk mencari itu malas. Itu berarti salah satu faktornya diri sendiri. Ya. Nah, selanjutnya berbicara mengenai tadi yang disampaikan dari teman-teman Fahri, Iin, Dian juga, sama Ida atau Aska juga tadi menyampaikan bahwa perkembangan teknologi. Justru menurut pendapat saya, dengan adanya perkembangan teknologi, anak muda khususnya mungkin lulusan-lulusan sarjana atau diploma dan lain sebagainya, atau sarjana terapan apapun itu, memanfaatkan teknologi tersebut. Ya. Mungkin ya memang Indonesia dengan kepadatan penduduk yang sangat banyak, kita juga nggak bisa memang menurut saya menyalahkan sepenuhnya itu kepada pemerintah. Saya juga merasa pemerintah juga nggak sepeduli itu dengan masyarakatnya, nggak membiarkan masyarakatnya untuk nggak mendapatkan pekerjaan. Berbagai usaha dilakukan pemerintah, namun mungkin belum optimal. Dengan tadi jumlah populasi manusia yang sangat banyak, jumlah yang disampaikan Aska tadi, setiap tahunnya lulusan-lulusan sarjana itu banyak, dan angka pengangguran, angka lapangan pekerjaan tidak dapat menyimbangi lulusan-lulusan tersebut. Nah, ini yang salahnya bukan pemerintah menurut saya, tapi regulasinya, kebijakannya yang menurut saya kurang tepat. Ya, mungkin itu yang harus kita bicarakan juga ya teman-teman di sini. Kira-kira regulasi seperti apa mungkin yang kurang tepat? Ya mungkin membatasi tenaga-tenaga asing yang mungkin ya. Karena salah satu faktornya juga ada juga menurut saya salah pemerintah, kurangnya percaya pemerintah dengan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Banyak sekali kita menggait orang luar untuk mengelola hasil-hasil yang ada di Indonesia ini. Karena apa? Kurang punya percaya masih pemerintah terhadap kemampuan orang Indonesia menurut saya. Ya, sehingga ya kita di negara sendiri aja kurang dipercaya. Salah satu contoh kasusnya, banyak sekali kita teknologi ciptaan baru, tapi nggak diakui di Indonesia. Tapi dijual di luar negeri banyak sekali. Kemarin baru-baru saya baca di Jepang ada juga kasusnya gitu. Dia menciptakan tapi lakunya di Jepang. Itu kan salah satu, itulah murni menurut saya kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah. Berbicara mengenai kesalahan, tapi selebihnya itu tanggung jawab mengenai diri sendiri ya. Pekerjaan itu tanggung jawab diri sendiri menurut saya juga. Yang harus dipersalahkan ya diri sendiri juga. Benar sekali. Cuma kalau berbicara tentang pekerjaan memang itu merupakan tanggung jawab dari diri kita sendiri, berasal dari diri kita sendiri. Oke, benar. Tapi sebelumnya saya simpulkan dulu, berarti siapa yang menjadi objek tentang kepengangguran ini dapat disimpulkan pada diskusi kita ini. Kita mengacu kepada pemerintah dan bagaimana regulasinya, seperti itu. Nah, iya benar. Kemudian kita melanjutkan topik itu, bagaimana dengan adanya pengangguran ini dapat menyebabkan perpindahan kewarganegaraan. Kira-kira bagaimana hal ini bisa terjadi? Katakanlah, sebentar, nanti di crop. Terima kasih. Baik, saya berbicara tentang lapangan pekerjaan di Indonesia, memang
berbanding terbalik dengan kondisi pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia saat ini. Banyaknya pertumbuhan penduduk, banyaknya populasi masyarakat yang sebegitu banyak, sedangkan lapangan pekerjaan di Indonesia saat ini sangat minim gitu. Sekarang kita akan membahas bagaimana ketika dalam suatu kondisi kurangnya lapangan pekerjaan ini dapat menyebabkan perpindahan kewarganegaraan Indonesia. Jadi bagaimana hal ini bisa terjadi? Mungkin saya langsung lempar kepada saudara Yohanes, bagaimana kondisi bisa terjadi dan bagaimana pendapatnya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini membahas tentang bagaimana warga negara Indonesia itu banyak pindah ke warga negara lain. Iya. Jadi oleh pengangguran tersebut. Nah, jadi seperti yang dibahas tadi kan, pengangguran itu disebabkan oleh minimnya lapangan kerja ya, khususnya di Indonesia. Jadi menurut saya itu kalau kita bandingkan negara Indonesia sama Singapura, udah jelas ya kalau Singapura itu negara udah termasuk negara maju, Indonesia masih negara berkembang. Jadi yang jadi maksudnya itu kalau negara maju itu sebenarnya udah banyak ya lapangan pekerjaan dari bidang manapun itu, sama dibandingkan sama Indonesia yang berkembang, jadi dia masih minim, masih sedikit. Jadi kemungkinan yang menyebabkan itu banyaknya lapangan pekerjaan yang ada di Singapura itu, banyaknya lapangan pekerjaan di Singapura itu menyebabkan warga negara Indonesia itu pindah ya dari Indonesia ke Singapura karena kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Yang kedua juga karena mungkin pendapatannya, taraf hidup dari warga negara Singapura itu lebih tinggi daripada warga negara Indonesia. Sama mungkin dari segi gajinya juga, menurut saya itu. Oke. Bagaimana kalau kita mendengar satu pendapat lagi dari saudara Ida? Bagaimana dampak dari pertumbuhan pengangguran ini yang semakin membludak, dan bagaimana jika dikorelasikan dengan perpindahan kewarganegaraan Indonesia ke negara Singapura seperti itu? Dari pendapat saya setuju juga dengan pendapatnya Yohanes. Hal tersebut bisa terjadi karena mungkin saja lebih banyak lapangan pekerjaan yang tersedia di negara Singapura tersebut, dan juga mungkin tingkat pendapatannya lebih bervariasi ketimbang yang ada di Indonesia. Mungkin izin menambahin lagi ya, biar diskusinya itu berjalan dengan baik, biar bahasan kita lebih bagus menarik. gitu. Nah, kan saya ini ada kasus di Indonesia itu kan sedang mengalami usia penduduknya itu tinggi. Jadi penduduk tinggi di usia produktivitas itu kan dari usia 21, dari bilang 21 sampai 25 itulah puncaknya di Indonesia di tahun-tahun ini. Tetapi untuk perkembangan ekonomi di Indonesia itu masih sedikit. Banyak tuh usia-usia produktif yang dipunya Indonesia, itu manpowernya Indonesia itu banyak, tapi kurang keterampilan kah, kurang lapangan pekerjaan kah, sehingga mengakibatkan tadi karena kurang pekerjaan itu, karena kurangnya lapangan pekerjaan itu, jadinya orang-orang pada pindah ke luar negeri, pada pindah ke warganegaraan. Saya sebenarnya setuju aja sama mereka yang pindah ke luar negeri. Siapa juga tuh yang nggak mau pendapatan lebih besar, terus keamanan mungkin lebih terjamin gitu kan. Kita dikasih K3 di luar negeri itu gede loh, kayak dijaga banget. Di Indonesia ya udah, pas tukang nggak pakai helm kah apa semua itu nggak dipermasalahin, tapi pas di luar negeri itu orang-orang kita tahunya tuh di luar negeri udah terorganisir lebih bagus, regulasinya lebih bagus. Siapa juga yang nggak mau tergiur? Mungkin ada gitu yang mau nambahin kayak pendapatnya, kalau semisal Marliana gitu, kalau ditanya mau nggak pindah ke luar negeri, pindah ke warganegaraan gitu. Ya
ya kan kita mau aja kan, karena itu dia, kita mementingkan taraf hidup kita dulu. Ya, setuju. Gimana kita mau menderita di sebuah negara sementara negara kita kan udah maju, tapi karena kurangnya regulasi itu mengakibatkan kita malah ya udahlah, apa mau gimana boleh buat gitu kan. Jadi pindah, kalau saya sih setuju sama orang-orang yang pindah. Sama, saya izin menambahkan sedikit ya. Ini soalnya memang pembahasan yang sangat menarik ya. Karena ya terkadang kita sering sekali protes. Ini bekerja bukan untuk Indonesia, dia sekolah ini bukan untuk Indonesia, bukan memajukan Indonesia. Tapi pertanyaannya, Indonesia sendiri mau nggak dimajukan kan seperti itu? Iya, disediain nggak? Iya, disediain nggak? Ya. Kalau misalkan ini mengatakan tadi nanya sama Mariana juga menjawab setuju. Mungkin sebagian dari kita juga setuju. Karena gini ya, ini berdasarkan saya nggak riset banyak-banyak, tapi kebetulan juga ini kasusnya ayah saya sendiri ya. Itu orang Indonesia, tapi ini bukan berpindah ke warga negara, masih orang Indonesia. Tapi memang kebetulan bekerja di luar negeri. Pas banget itu Singapura. Beliau pernah menyampaikan, ya. Saya makanya sangat setuju dengan pendapat ini. Regulasi yang di sana itu bagus sekali. Mulai dari safety, pekerja di sana benar-benar terjamin, benar-benar ya layaknya seorang pekerja dipeduliin gitu. Jadi mulai dari safety-nya dan segala macam itu diperhatikan. Selanjutnya masalah bayaran sangat-sangat sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Perusahaan-perusahaan di luar negeri ya, khususnya ayah saya bekerja, sangat menghargai para pekerjanya, sangat menghargai keringat mereka gitu. Satu lagi, biasanya kalau kita bekerja di luar negeri ya, ketika kita mungkin melempar lamaran pekerjaan lagi ketika itu sudah habis, kita sedikit lebih dipandang nggak sih menurut teman-teman semua? Iya kan? Sedikit lebih ya diunggulin nggak sih? Ya kan? Ada tingkatan satu. Ada tingkatnya, ada value gitu. Apalagi mungkin perusahaan-perusahaan udah skala internasional gitu ya. Jadi itu menambah nilai kita menurut saya. Iya, nilai plus kita ketika kita mungkin selesai dari pekerjaan ini, ketika kita mau melamar di pekerjaan lain, apalagi di Indonesia sendiri ya. Kalau gak ada pengalaman dari luar terus kerja di Indonesia lebih dipandang. Sangat setuju. Nah itu mungkin salah satu saya. Nah selanjutnya, misalkan nih ayah saya digaji dengan mata uang mereka gitu ya. Sedangkan mereka di perusahaan itu juga uang makan udah disediain segala macam. Jadi uang itu bisa dikonversi di Indonesia kan bisa lebih besar lagi gitu. Nah itu salah satu. Sedangkan kan kita tahu ya memang berdampak buruk juga memang kalau kurs rupiah melemah, dolar meningkat ya. Tapi ya sebagai seorang manusia biasa ya, saya ini nggak ada berkecimpung di dunia politik dan segala macam ya, menikmati usaha pekerjaan itu sangat senang, sangat beruntung gitu. Realistis saja gitu. Itu sih menurut saya. Jadi ini sangat menarik dan saya sangat setuju dengan ini. Ya mungkin teman-teman yang ingin mau menambahkan ini sangat baik ini. Ya mungkin ya sedikit nambahin ya. Mungkin emang benar kata Willy kan. Kalau kita kerja di luar, ya khususnya kita nggak usah jauh-jauh deh, di Singapura deh. Pasti kan dari segi pendapatan, dari segi keamanan dan segala macam itu pasti memang lebih dong, kemana-mana dong. Tapi ya balik lagi ya gimana ya, walaupun seperti itu ya kita nggak bisa semuanya pindah ke sana memang. Tapi memang saya sebenarnya setuju itu karena realistis ya. Pasti saya juga pasti sendiri akan melakukan seperti itu. Tapi memang gimana ya, itulah pentingnya regulasi dari pemerintah untuk terus menjaga agar para generasi muda seperti kita ini pada usia produktif agar bisa membangun negara kita. Kalau memang bukan kita, siapa lagi gitu loh kan. Tapi memang pasti balik lagi ya, duit gimana kan ya, mau gimana, apapun dari segalanya kan di dunia ini pasti uang kan. Kalau dari saya sih gitu ya. Tapi kalau misal kita bicarain ya pindah boleh apa enggaknya gitu kan, pada semua orang pasti bilang mau karena banyak bayarannya. Cuma kita nggak boleh lupain juga sih sebenarnya negara kita, karena kan udah nih nenek moyang kita bekerja keras untuk memerdekakan Indonesia. Kenapa warga-warganya pada pindah ke warga negaraan gitu? Tapi bisa kita tekankan pemerintah nih harus wajib membenarkan regulasinya, sehingga nggak terjadi lagi tuh harus pindah ke Singapura kah,
harus ke negara lain. ke negara lainnya. Iya, mungkin. Biar ngapain ke negara orang lain kalau misal kita di negara kita aja udah kaya. Tapi kan negara kita kaya, cuma nggak diolah dengan baik. Orang-orang pada pengen ke negara kita nih, tapi mereka bekerja di semisal nih di Bali itu banyak orang-orang yang bule, orang-orang dari luar itu bekerja dari Bali, mendapatkan pendapatannya itu mata uangnya dari luar. Jadi costing reform itu kecil, tapi pendapatannya gede. Itu pemikiran yang luar biasa sih sebenarnya. Sehingga mereka juga sebenarnya melakukan perpindahan keluarga negaraan jadi Indonesia, karena kan tetap juga itu harus bayar visa, harus bayar ya untuk paspor mereka itu selama tinggal di Indonesia. Sebenarnya negara lain juga pasti mengalami hal yang kayak gitu, tapi ya kembali lagi kepada kebijakan kita dan pengertian dari negara dan juga kebijakan-kebijakan dari pemerintahan bagaimana sebenarnya mengatasi permasalahan yang sedang kita bahas ini. Berarti kalau berbicara tentang regulasi ini, aspek yang ditekankan yaitu terdapat pada regulasi pemerintah. Bagaimana pemerintah bisa mengatur tingkat pengangguran ini, bagaimana caranya pengangguran ini semakin turun begitu. Nah, saya mengutip sesuatu dari William mengucapkan bahwa ketika pekerjaan di luar negeri itu lebih diapresiasi gitu, lebih diberi attention gitu. Nah, saya memiliki peran kecil. Memang apresiasi terhadap ketenaga kerjaan di Indonesia sendiri menurut diri seperti apa? Kenapa dari itu hanya membanggakan, menaikkan gitu? Memang bagi apresiasi terhadap ketenaga kerjaan di Indonesia ini seperti apa? Oke, ya sebenarnya bisa ditanyakan sama teman-teman semua. Mungkin ayah ibu kita udah ya kita tinggal di Indonesia ya, mungkin bisa ditanyakan juga ya. Tapi menurut pendapat saya pribadi, saya bukan mengatakan Indonesia itu sangat bahkan nggak mengapresiasi sama sekali ya. Karena pemerintah Indonesia atau perusahaan-perusahaan milik Indonesia menggaji seseorang yang bekerja itu mengapresiasi ya. Tapi pertanyaannya, apakah apresiasi yang diberikan itu memuaskan gitu ya buat orang-orang Indonesia? Menciptakan kenyamanan di suatu perusahaan aja itu salah satu bentuk apresiasi menurut saya. Apakah itu didapatkan? Orang-orang di pekerjaan itu merasa nyaman bekerja di situ kan kuncinya kita bisa semangat bekerja itu kan adanya suasana nyaman ya di suatu lingkungan kita. Itu apakah didapatkan? Ya apresiasi kecil seperti itu aja kurang menurut saya. Bahkan kita melihat banyak sekali memang UMR yang tidak mencukupi dari setiap provinsi, setiap daerah. Memang mengapresiasi, karena itu poin pertama tadi yang saya sampaikan. Menggaji aja itu mengapresiasi, tapi sesuai nggak apresiasi tersebut diberikan dengan kebutuhan yang ada di Indonesia? Itu menurut pendapat saya. Mungkin saya butuh jawaban lagi ya, bagaimana apresiasi pemerintah terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Saya kira pendapat dari Yohanes seperti apa? Mungkin izin menambahkan lagi ya. Jadi untuk apresiasi, jadi sebenarnya balik lagi ke yang tadi, kita harus butuh korelasi antara individu kita, misalnya sebagai warga negara Indonesia, sama korelasi antara pemerintah dengan warga negara. Jadi misalnya kalau kita cuma menyalahkan pemerintah, dia misalnya tidak mengapresiasi, misalnya dia gajinya rendah, ya sebenarnya wajar-wajar aja, karena sebenarnya kita sebagai negara berkembang ya, jadi kayaknya yang pendapatan per kapitanya tergolong rendah, jadi kayaknya nggak mungkin deh dia gaji yang diberikan lebih ya atau sama setara dengan negara-negara yang maju gitu. Jadi kemungkinan menurut saya itu harus ada sih korelasi antara warga individu, terutama warga negara Indonesia, sama pemerintahnya. Dari tadi kita berdiskusi bagaimana tingkat pengangguran ini yang tidak efektif yang disebabkan oleh kurangnya regulasi pemerintah. Ketika saya bertanya bagaimana cara mengurangi ketebuan, kenapa dari tadi tidak ada yang menyampaikan
cara untuk mengurangi pengangguran ini dilakukan dengan penekanan pertumbuhan penduduk. Kenapa? Kalau di Indonesia udah ada, iya. penekanan Program program AB. dua anak cukup. Cukup. Tapi di luar negeri tuh bahkan di negara Korea Selatan, Jepang itu kan angka penduduknya itu kan semakin kecil kan. Iya. Itu mereka pasti menarik dari negara yang lain. Kalau Jepang itu udah mulai menarik mungkin dari warga negara Indonesia biar jadi ada manpowernya. Kan negara nggak ada penduduknya kan? Sama aja bohong ya, Iya, benar. sama aja bohong. Terus di Indonesia itu ngapain? Kita nggak berfokus nih ke penekanan angka penduduknya, tapi berfokus kepada menekankan bagaimana kita membuat penduduk-penduduk ini jadi lebih produktif, punya skill yang ya harusnya lebih apa ya, lebih spesifik gitu. Jadi pekerjaannya itu bisa dimasukin ke sini. Jangan sampai kita punya jurusan teknik kelautan. Ya kita Iya, kan teknik kelautan. masa teknik kelautan ya. Teknik kelautan, tetapi nantinya bekerjanya nggak di bidang teknik kelautan. Mungkin sebenarnya di awal kita merasa ya udah coba aja dulu, tapi pada akhirnya kita nggak bekerja di bidang itu. Sebenarnya kembali lagi ke diri kita masing-masing. Tetapi alangkah baiknya ketika kita udah di teknik kelautan, diburu aja di teknik kelautan selama kita masih memikirkan ini nih prospeknya itu sangat bagus untuk mengembangkan diri, mengembangkan ekonomi kita, dan juga mengembangkan negara kita. Semisal negara kita penduduk-penduduk Indonesia itu punya pendapatan yang ya bagus, otomatis perkembangan ekonomi di negara itu pastinya lebih bagus, karena kita kan bayar pajak lah, kita beli ini kena pajak lagi, dan yang lain-lainnya. Otomatis pendapatan pemerintahan negara kita itu makin berkembang. Itu sih. Jadi bukan di permasalahan penekanan penduduknya lagi, tapi mengasah dari skill yang dipunya penduduknya. Berarti ini dapat disimpulkan kalau bagaimana untuk mengurangi pengangguran ini, di mana seseorang itu harus mempunyai skill, di mana skill yang kita punya ini harus disesuaikan dengan posisi kita untuk bekerja seperti itu. Skill dan juga lapangan. Mungkin Ya. Aska kayaknya mau menambahkan mengenai ketersediaan lapangan kerja gitu. Karena kan kita udah bahas penyebab-penyebabnya apa, tapi kita nggak bahas ketersediaan lapangan di Indonesia. Kayaknya lebih kurang apa gitu. Mungkin berdasarkan pengalaman aja ya, Kak, waktu mungkin KP itu ya, kira-kira banyak tuh itu lapangan pekerjaan di Ada teknik kan kelautan. ada lapangan, tapi yang nempatin siapa? Iya. Gimana perekrutannya itu gimana? Mungkin kalau untuk apa lapangan pekerjaan ini kan masih, kalau untuk di Indonesia ini ya, kita ini masih ada yang namanya calo gitu. Jadi setiap kita mau masuk gitu beda kalau calo sama orda. Kalau orda itu kita bawa nama atasan itu kan, orang yang udah ada di tempat tersebut. Tapi kalau misalnya calo ini kita bayar ke mereka sedang buat kerja, sedangkan kalau misalnya kita udah bayar nih, misal buat masuk perusahaan itu 8 juta di awal, terus tapi selama 3 bulan kinerja kita nggak bagus, ya kita bakal dikeluarin juga kan tetap. Nah, si pihak calo ini nggak mau tahu gitu kalau misalnya ya udah ini kan udah dikasih gitu, ya udah nggak bakal bisa dibalikin lagi kayak gitu. Terus itu yang buat gimana ya, kayak orang tuh mikir apa-apa kalau mau kerja itu harus ada duit. Yang pertama itu ada duit. Jadi kalau nggak ada duit nggak bisa kerja gitu. Terus untuk lapangan pekerjaan sekarang juga kan udah banyak didominasi sama ini ya, pemilik dari luar, orang-orang asing gitu, perusahaan asing. Nah mereka juga kan pasti udah bawa rakyat mereka gitu dari negara mereka, pasti sudah kerja di sini aja gitu sebagai tenaga. Nah itu juga kan yang menjadi pesaing buat di Indonesia sendiri kan, yang di apa, orang-orang Indonesia ini harus bersaing sama orang bawaan dari si pemilik perusahaan gitu. Mungkin mau nambahin dikit ya, mungkin ya dari pendapatnya sekarang. Mungkin ya benar tadi di Indonesia ini
kayak pasti kan banyak investor dari luar ya, mungkin dalam kasus ini khususnya kita banyak investor dari mungkin Cina ya kalau di berita-berita sekarang itu, yaitu peraturan atau regulasi dari pemerintah itu memang kurang bisa menampung atau gimana ya ngomongnya, kurang bisa mengelola para investor-investor itu, karena kadang mungkin kalau kita bilang mereka yang di bawah itu mungkin sesuai dengan keterampilannya sih, yang di sini nggak ada sih, it's okay kan, nggak apa-apa gitu. Tapi kadang buruh kasar pun mereka bawa dari luar ke sini untuk kerja sih, sedangkan buruh kasar tuh banyak loh di Indonesia gitu, kayak kurang tenaga apa lagi? iya, kurang tenaga kecuali apalagi ya. dia sarjana yang nggak ada di sini sama sekali dan itu memang susah gitu loh. Tapi kalau cuma buruh kasar kan memang ya di sini mah kita lihat jalan ke depan buruh kasar tuh banyak kan sebenarnya kan. Nah itu Dan sarjana juga sebenarnya masih bisa diplotin ke semua-semuanya itu, tapi mereka udahlah lebih nyaman bekerja mungkin kan. Kita Bahkan nggak- sekarang orang cita-citanya banyak kan yang mau jadi calo malah. Calo itu dijadikan suatu pekerjaan. Iya benar. kayaknya anak-anak kecil juga bakalan mikir gitu. Iya. Oke, berarti kesimpulannya pada Raska tadi menyimpulkan bahwa ini semua tentang birokrasi. Bagaimana kondisi sistem perekrutan pekerjaan di Indonesia itu tidak memandang bagaimana seseorang mempunyai skill, seseorang mempunyai potensi, tapi melalui ya uang. Nah, kemudian dari Fahri juga menyampaikan bagaimana kondisi tenaga kerja di Indonesia di mana masih didominasi oleh tenaga kerja yang dibawa dari luar gitu, oleh investor. Kira-kira menurut bertanya mungkin kepada Dini tentang tenaga kerja dari luar, apa sih mungkin yang bisa kita potensi apa yang bisa mungkin kita naikkan untuk bukan menyamai tapi mungkin meningkatkan skill kita gitu jika dibandingkan dengan pekerja dari luar, pekerja asing seperti itu. Ya, apa yang harus Kira-kira skill apa nih yang harus kita punya gitu? Apakah harus skill seperti apa gitu yang mungkin Dini boleh sampaikan seperti itu? Kayaknya untuk skill yang bisa kita kembangin gitu loh, kayak harusnya punya apa gitu, kitanya punya keterampilan kah dari segi kejujuran. Iya. Lebih mungkin ke arah iya lebih ke Memperdalam kayak skill yang kita punya jadi asah terus menerus, jadi bisa dipakai. ya mungkin ini jawabannya dari ini sih. sih harus memperdalam skill. Berarti memperdalam skill. Sama mungkin memperdalam apa yang perusahaannya mau ya, kita karena berbeda-beda ya kan gitu. Misalkan ya kita lebih fokus lagi, misalkan kita pengen melamar di posisi misalkan nih junior superintendent contohnya gitu ya, kita mau apa yang dibutuhkan persyaratannya, kita harus lebih belajar lagi gitu, kira-kira gitu sih palingnya. Tapi banyak sih kalau misalnya kita udah punya skill tapi kalah dengan orang dalam, kalah dengan calon, itu udah ya Itu sangat lumrah ya. ya sangat lumrah di Indonesia tuh. Sebenarnya nggak usah punya skill juga nggak apa-apa, yang penting kalau punya orang dalamnya kencang dan duit ada juga tetap bisa bekerja dan bisa menghasilkan uang. Ya, tapi itu konsep yang benar-benar Sangat salah. salah. Tapi terjadi Tapi terjadi di Indonesia Dan memang sering terjadi juga dan seperti itu itu. udah bukan rahasia ini lagi, tapi Rahasia udah jadi umum. rahasia umum. itu udah sebuah Dia nggak paling Iya juga sih. sih. Iya. kayak Hal yang wajar Keharusan. kayaknya. jadi sebenarnya yang paling salah itu di sistem perekrutan lah berarti Iya. kan dari calon kan. Dan mungkin bisa kita bahas kan bahasan selanjutnya kita itu apa? Baiklah, untuk bahasan dulu sebenarnya kita akan membahas berikut sudah dibahas tentang bagaimana apa itu konsep meritokrasi, di mana saya bacakan dulu ya. Menurut filsuf Aristoteles dan Plato yang percaya bahwa sebuah negara seharusnya dipimpin oleh orang-orang yang paling pandai, paling baik dan paling berprestasi. Menurut Anderson, meritokrasi merupakan menjamin birokrasi yang memiliki kinerja pelayanan publik yang mumpuni, yaitu birokrasi yang mampu membuat desain program baru yang lebih tepat sasaran dan memberikan hasil yang optimal. Meritokrasi juga
dipercaya membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, jika kita tarik nih dengan kondisi saat ini di Indonesia, Mungkin kita bahasanya meritokrasi itu cocok apa enggaknya di Indonesia. Iya. Karena kan meritokrasi itu kita ketahui sebuah perekrutan kerja, di mana yang kerja itu harus punya skill, harus pintar, harus bijaksana kayak gitu kan. Tapi kan semua orang tuh kan nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau misal kita nggak punya sama sekali, kayak kita pengen kesini tapi nggak punya skill kesini, tapi kita coba lagi kesini kita punya skill tapi pas-pasan. Meritokrasi konsepnya begitu. Jadi kita mungkin bahasannya itu kan tadi kita permasalahkan bagaimana perekrutan itu. Jadi di Indonesia sendiri meritokrasi itu sedang dikembangkan, sedang dipertimbangkan sebagai sistem perekrutan yang untuk menghindari dari calon-calon tadi. Apakah layak apa enggak? Orang-orang orde-orde tadi itu. Walaupun sebenarnya walaupun kita menganut meritokrasi itu pasti ada aja gitu. Ada aja pasti. Oknum-oknum Nggak akan yang- bisa terlepas mungkin ya. Sepertinya untuk konsep meritokrasi ini sebenarnya bagaimana kalau kita mendengar pendapat dari setiap individu seperti itu. Bagaimana pandangan mereka dan apakah tentunya memang hal ini disalahkan. Ya, Tapi setuju apa enggaknya ya aja. setuju atau enggaknya, tapi bagaimana pendapat mereka, mungkin ada sesuatu yang bisa diantisipasi dari hal ini. Mungkin dimulai dari sebelah kanan saya, tapi saya dulu coba. Jadi apa Konsep meritokrasi. bagi Bagi masyarakat Masyarakat Indonesia, Indonesia. ya, Indonesia. bisa kita pakai apa enggak di Indonesia, bilangin aja kayak kita setuju nggak ada meritokrasi dan Setuju atau tidak? alasan kita itu apa gitu. selain edukasi ini berhubungan dengan skill atau yang seperti yang sudah dibilang kan, mungkin ada tambah sedikit yaitu strategi. Percuma Anda mempunyai skill segimanapun tetapi tidak mempunyai strategi. Ibaratnya Anda ingin mencapai sebuah tujuan, tetapi Anda mempunyai skill, Anda tidak mempunyai strategi. Apa itu akan tercapai dengan mudah? Tidak. Makanya saya bilang seperti barusan tadi bahwa meritokrasi ini saya mempunyai sisi positifnya untuk menjalankan konsep sebuah meritokrasi, sebuah hal yang Perekrutan. Sistem perekrutan yang ada di saat ini. Iya, seperti Berarti itu. dari strategi sendiri menyampaikan bahwa kalau meritokrasi ini ada nilai positifnya, tetapi strateginya juga harus ada seperti itu. ada. Mungkin bisa Oke, dijelaskan. mungkin saya mungkin setuju juga ya. Ini meritokrasi ini sebenarnya menurut saya itu suatu hal yang positif sebenarnya. Jadi meritokrasi ini kan perekrutan suatu program perekrutan sesuai dengan keahlian atau keterampilan kita. Jadi kalau kita lihat di Indonesia ini dengan konsep yang tadi prinsip orang dalam atau calo itu, orang itu merekrut suatu individu yang tidak berketerampilan. Ya, yang akhirnya ujung-ujungnya nanti itu misalnya suatu perusahaan itu otomatis bakal gitu-gitu aja, nggak ada kemajuan gitu, karena sumber daya manusia itu di perusahaan itu tidak memiliki ini keahlian atau skill, karena dia merekrut secara orang dalam atau calo gitu. Jadi menurut saya kalau diterapin di Indonesia itu tergantung kebijakan pemerintah sih sebenarnya. Lagian juga sebenarnya kalau diterapin Indonesia, menurut saya Indonesia sudah harus maju sih sebenarnya. Kalau Indonesia maju, konsep meritokrasi itu kalau diterapin itu udah bagus. Mungkin boleh langsung dilanjut. Jadi izin masuk, kalau menurut saya setuju dengan pendapat Yohanes dan Raja. Sistem perekrutan meritokrasi di Indonesia ini bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia yang mulai dari pendidikan, perilakunya, dan semua hal dalam melakukan kehidupan sehari-hari itu, dalam cara pandang pikirnya itu dapat meningkat, jadi lebih baik. Tapi ini juga harus dibarengi dengan pemerintah, apakah pemerintah mampu memfasilitasi pendidikannya untuk sistem ini gitu. Karena kalau misalnya enggak, mungkin akan jadi ada satu kubu yang punya pekerjaan atau satu kubu yang sangat pengangguran gitu ya. Tapi negatifnya mungkin yang saya
lihat itu dengan dari sistem ini seperti di Jepang gitu, kayak orang-orang merasa dia dituntut harus menjadi sempurna gitu. Jadi mereka harus sempurna, tapi kalau misalnya ada satu kesesatan mereka stres lalu bisa bunuh diri gitu sebenarnya. Saya juga balik ya. Mungkin mau lanjut oleh saudara Willy. Ya, baik, terima kasih ya. Pembahasan yang sangat menarik juga menurut saya terkait meritokrasi. Menurut saya ini baik cara perekrutannya, jujur aja. Bahkan sangat minim cacat dari perekrutan secara meritokrasi ini. Kenapa? Kalau kita tadi membahas Indonesia itu banyak sekali orang dalam ataupun calon, mereka setelah masuk ke perusahaan banyak sekali yang bilang, misalkan nih saya pengen bekerja di situ, tapi saya memang nggak ada kemampuan di bidang misalkan teknik kelautan, tapi saya yakin udah masuk aja belajar di situ. Kebanyakan orang berpikir belajar di situ, itu pemikiran yang salah. Seharusnya belajar itu sebelum kita masuk pekerjaan, sebelum, bukan sesudah. Ya, jadi setelah kita masuk, ya kita udah harus sesuai dengan keterampilan kita, dan itu sudah sesuai dengan minat, keterampilan, bakat, ahli kita. Ya, berbicara mengenai, misalkan ada yang mengatakan, oh bagaimana jika kalau nggak punya keterampilan? Hanya orang yang apa ya? Bahkan menurut saya, maaf cakap ya, orang cacat sekalipun itu memiliki kelebihan. Apalagi misalkan kita manusia misalkan kita diberi kesempurnaan, lengkap lah diberikan oleh yang maha kuasa seperti itu, punya kelebihan, kita saja yang nggak mengetahui, kita saja yang nggak mengasah kelebihan kita itu. Dan peran pemerintah di sini, benar yang disampaikan Mardiana, melaksanakan, memfasilitasi ya pelatihan mungkin. Dan mungkin meritokrasi ini mungkin ya nggak semuanya mungkin bisa diterapin. Ya kali misalkan seorang buruh contohnya gitu, bukan pekerja kasar tadi ya, misalkan bakul, mengangkat bakul itu membutuhkan kalian khusus, mungkin itu yang kurang cocok aja ditempatkan di situ. Tapi kalau misalkan dalam skala perusahaan yang besar ya, tamatan sarjana ataupun SMA, itu sangat baik untuk meminimalisir kecurangan yang ada di dalamnya ya, agar perusahaan-perusahaan tersebut juga bisa berkembang dengan adanya kita di dalamnya. Bukan dengan ada calo kita bisa belajar lagi di situ, enggak. Perusahaan bukan tempat untuk kita belajar menurut saya. Iya, udah mengaplikasikan, udah mencari pengalaman bahkan gitu, menerapkan ilmu yang kita punya. Itu kira-kira dari saya. Terima kasih. Berarti dari sisi kiri saya disimpulkan bahwa rata-rata setuju dengan adanya sistem meritokrasi ini. Saya baca ulang juga kenapa mereka setuju, karena memang dari sistem perekrutan meritokrasi ini mengacu pada skill yang dimiliki oleh seseorang. Dan juga benar yang disampaikan oleh saudari Marlin, faktor peningkatan fasilitas pendidikan merupakan salah satu yang harus ditingkatkan untuk dapat mencapai di titik ini seperti itu. Nah, dari staffnya juga menyampaikan bahwa meritokrasi tanpa skill ada kurang. Kenapa? Kalau kita tidak ada skill tapi tidak ada strategi, maka sama aja cuma-cuma dan sama juga kurang seperti itu. Nah, mungkin bagaimana dengan pendapat yang berada di kubu sebelah kanan, mungkin boleh dimulai dari saudara Fari. Ya mungkin memang meritokrasi ini bagus ya, jika bisa diterapkan di Indonesia. Namun tadi Willy bilang sedikit ada, mungkin cacatnya sangat sedikit. Iya. Tapi ya balik lagi, tadi Willy juga ngomong kan, sama Mardiana juga ngomong, kalau misalkan ini diterapkan tanpa adanya misalkan pelatihan yang baik atau ya semacamnya itu skill pelatihan dari yang bersangkutan atau pemerintah lah dalam kasus ini ya. Jika pemerintah tidak memberikan pelatihan yang baik kepada warganya, misalkan kepada kita berlulusan fresh graduate atau SMK ya, kalau misalnya tidak diberikan pelatihan yang lebih baik lagi gitu ya, sama aja dong kayak jadi yang bisa menjalankan meritokrasi ini cuma orang yang punya skill atau kepintaran itu aja. Jadi orang yang nggak dibilang kurang ya, kayak guru kasar itu ya dikemanain. Jadi kesenjangan sosial yang ada itu
pasti kan sangat terlihat ya jika meritokrasi ini diterapkan tanpa didasari dengan landasan yang baik gitu loh. Jadi memang harus ada landasan yang baik dalam menjalankan meritokrasi ini. Itu mungkin kalau saya sih. Saya sangat setuju dengan pendapat dia dari Fahri. Fahri mengatakan kalau misal nggak ada basic, nggak ada didasari dan dibarengin dengan pelatihan itu, kita sebagai fresh graduate itu kan biasanya kalau misal kita melamar pekerjaan, mengapply pekerjaan itu fresh graduate nih harus ada pengalaman minimal 1 tahun. Terus kita dituntut tuh sama perusahaannya, kita cari-cari yang lain, perusahaan yang lain juga menuntut hal yang sama, harus ada pengalaman kerja. Padahal kan kita mau melamar kerja itu untuk mendapatkan pengalaman, tapi dari mana pengalamannya kalau sebenarnya kita nggak diterima kerja? Itu sesuatu hal yang sangat lucu dan sangat sering terjadi di Indonesia maupun di luar negeri sendiri. Itu masih permasalahan yang ya menjadi hal yang belum bisa dipecahkan sekaligus dan diterapkan langsung mendapatkan hasil dari yang solutif gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang meritokrasi dengan menetapkan dan didasari oleh ya kita kasih pelatihan, terus ada evaluasinya, terus dikasih ini nih udah pernah melakukan pelatihan ini sehingga mungkin udah bisa diajuin, udah layak sebenarnya untuk masuk ke dunia pekerjaan. Jadi di dunia kampus sebenarnya kalau misal di kampus itu harus kita punya skill dan juga baik dari soft skill maupun hard skillnya. Di kampus kan kebanyakan itu mengasah tentang pengetahuan yang di bagian hard skillnya kan. Tapi kalau misalnya kita nggak punya soft skill dan pengalaman itu sendiri, berarti sama aja dong bohong, nggak bisa mewujudkan yang namanya meritokrasi. Kita bilang, oh saya bisa nih, pintar teori, tapi nggak ada praktek. Gimana kita bisa melakukan meritokrasi itu? Terus ya mungkin kesenjangan sosial yang dibahas oleh Fahri itu menjadi titik beratnya pembahasan kita. Apakah meritokrasi itu membuat kita mengalami kesenjangan sosial atau malah memperbaik kesenjangan sosial yang sudah terjadi di masyarakat? Kalau untuk negara kita itu diterapkan meritokrasi, mungkin akan terlihat jelas lah kesenjangan sosial yang berlangsung. Cuma kalau misal negara kita udah mulai ya bisa ada parameternya, kalau misalnya parameternya udah bisa masuk atau enggaknya melalui skill dari anak-anak bangsa dan pelatihan-pelatihan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintahan dan juga maupun dari mana gitu untuk pelatihannya itu bisa diterapkan di Indonesia. Ada syaratnya berarti untuk pelaksanaannya. Oke, terima kasih. Mungkin boleh langsung disambung oleh saudara lagi. Mungkin saya sedikit menambahkan aja, mungkin penerapan rekrutan untuk meritokrasi itu tuh mungkin lebih efektif diterapkan karena kan sekarang teknologi itu bisa diakses di mana aja. Kita tuh bukan cuma bisa akses di Indonesia aja, semua apa aja tuh bisa diakses dari Indonesia, dari mana-mana juga bisa. Jadi tapi negatifnya adalah kayak ada seorang lulusan yang misalnya lulusan teknik lautan, tapi dia kalau punya skill yang lain dia tuh juga bisa menempatkan posisi yang lainnya juga. Jadi itu lebih ke arah negatifnya tuh kalau dia punya skill ini tapi dia bukan lulusan itu bisa masuk juga gitu. Jadi kan orang itu kan dilihat dari skill ya, bukan dari lulusan ya sebenarnya sekarang ini. Jadi mungkin negatifnya ke arah situ sih, jadi lebih jadi nggak berguna gitu. Walau kita capek-capek kuliah di misalnya di contohnya aja teknik lautan, kita capek-capek tapi kita menguasainya skillnya manajemen nih misalnya, jadi pasti ke arah bank. Jadi maksudnya lebih kayak cuma-cuma hal yang kita lakukan. Misalnya kuliah 4 tahun nih teknik lautan, tapi kalau kita punya skill di akuntansi aja, misalnya kayak kita mau kerja di bank nih, kita punya skill akuntansi, jadi itu kayak cuma-cuma aja kita kuliah di situ. Iya kan, kalau lebih ke skillnya. Tapi balik lagi sih kayak pemilihan jurusannya nggak sih? Kalau misalnya banyak juga kan mahasiswa-mahasiswa itu yang salah jurusan tapi dilanjutin aja.
mungkin dia nggak punya passion tuh di situ, nggak punya skill di situ, tapi dilanjutin ujung-ujungnya malah berdampaknya ke kerjanya nanti. Iya, benar. Iya gitu. Berarti balik ke Balik lagi ke Balik pribadi masing-masing, masing-masing. mempersiapkan gimana kita bisa melatih skill kita ini seperti itu. Oke, cukup ya. Mungkin dari saudara Ida bagaimana pendapatnya tentang konsep meritokrasi ini diterapkan di Indonesia? Ya, penerapan meritokrasi ini dalam program kerja dapat menjadi solusi yang sangat cukup baik ya untuk meminimalisasikan penyimpangan dalam proses seleksi dan menciptakan transparansi dalam pengembangan karir. Mulai lagi dari saudara. Mungkin kurang lebih juga jawaban saya sama dengan yang lainnya. Jadi meritokrasi ini sebaiknya tuh perlu dicoba gitu loh untuk biar satu perusahaan ini misalkan butuh di bidang mau mencari bagian yang permesinan gitu ya, jadi kan dia ngefilternya lebih gampang gitu kalau misalnya meritokrasi ini dijalankan gitu ya. Itu dari posisi positifnya. Terus benar yang dikata oleh Fahri, dari negatifnya itu bakal ada kesenjangan sosial. Mungkin kalau bakal diadain pelatihan itu kan ya jarang nih kan yang diadain pelatihan itu secara free gitu. Nah, biasanya ya kalau misalnya orang-orang yang dari berkecukupan ke bawah itu, dia mendingan kayak dialokasi ini daripada mereka keluar uang buat belajar di situ, mending kayak kebutuhan yang lain gitu. Jadi rasa kesenjangan sosialnya itu di situ. Saya kira cukup ya untuk diskusi kita pada malam ini. Mungkin Atau mungkin ada yang mau ditambahkan sebelum saya simpulkan apa dari hasil dari diskusi kita malam ini? bahasan dari kita bicara kesenjangan sosial. Ternyata dampak dari meritokrasi di bidang yang bagian negatif itu tadi udah disebutin sama Mariana. Gak hanya kesenjangan sosial yang disebutin Fahri, tapi bagian mental yang tercipta dari meritokrasi itu sendiri. Ketika kita udah dituntut tuh untuk sempurna, kayak harus punya skill, tuntutan ini, tuntutan itu, kita udah melakukan, pasti kantor itu pasti memberikan tekanan yang ya pasti membuat kita lelah, membuat kita penat, sehingga pasti seperti Jepang itu kan yang kita tahu udah pasti menerapkan yang namanya meritokrasi karena udah negara maju dan juga mereka mengambil skill walaupun tetap aja orang-orang dalam itu ya tetap masih ada, cuma kan udah sangat meminimalisir dan memberikan transparansi. Tapi kita harus pas kita udah menerapkan meritokrasi itu, kita juga harus memikirkan yang namanya kesehatan mentalnya dari yang pekerjaan itu. Jadi kalau semisal pun di Indonesia langsung diterapkan meritokrasi, pertama kali itu tadi bisa kita simpulkan harus ada pelatihan dari pemerintah. Terus kesenjangan sosial yang tercipta akibat pelatihan yang berbayar ini bisa dikasih solusi dari pemerintah menyediakan pelatihan gratis, atau mungkin pelatihannya itu ya jangan terlalu dimahalkan, diberikan subsidi juga kan, karena di Indonesia juga subsidinya itu kayak subsidi yang diberikan di bagian pangan malah, bukan untuk melatih mengasah dari skill yang dipunya oleh masyarakatnya. Terus mungkin dialokasikan aja dana-dananya itu ke situ. Terus kemudian kalau misalnya meritokrasi diterapkan, harus memikirkan kedepannya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan, yang dibuka itu harus jelas nih lapangan pekerjaan. Nanti semua udah punya skill, mau daftar bersaing ketat itu akibat meritokrasi kan banyak tuh orang Indonesia yang punya skill dari pelatihan tadi, tapi nggak ada lapangan kerjaan, itu sama aja bohong. Jadi harus ada regulasi dari pemerintah untuk menyediakan lapangan-lapangan pekerjaan. Jadi
yang tadi skill-skill ini bisa disalurkan ke lapangan pekerjaan. Dan juga yang terakhir, ketika udah menerapkannya itu harus ada ya kepake lah yang namanya psikolog dari perusahaan itu seharusnya adalah untuk mengantisipasi dari tingkat bunuh diri yang terjadi di Jepang itu. Itu sih yang bisa kita simpulkan dari meritokrasi. Berarti kalau untuk meritokrasi ini disimpulkan bahwa untuk kesenjangan sosial memang selalu ada, akan selalu ada. Tapi solusi yang dapat kita berikan untuk mengoptimalkan meritokrasi ini sendiri itu dengan pelatihan-pelatihan yang ada. Salah satunya pelatihan yang mungkin bisa disediakan oleh pemerintah dengan gratis seperti itu. Kemudian regulasi lapangan pekerjaan dan penerapan metode bagaimana cara menjaga kesehatan bagi seorang pekerja seperti itu. Mungkin ada yang bisa menyampaikan lagi sebelum Ya sedikit aja. Sebenarnya di Indonesia juga meritokrasi ini udah diterapin, jujur aja, pasti udah. Masih tipis-tipis. Ya Beberapa masih tipis ya, cuman karena itu benar-benar dibutuhkan, khususnya mungkin bagi perusahaan-perusahaan yang memang terkhusus, memang harus dibutuhkan ahli-ahli. Ya nggak mungkin dong, jujur aja, kita mungkin sebagai pemilik perusahaan emang kita mau pekerja-pekerja kita nggak memiliki keahlian untuk mengerjakan itu. Ya cuman ya itu tadi mungkin ya, menurut pendapat saya memang itu penting karena tadi ya untuk mengatasi permasalahan kecurangan itu. Tapi memang benar setelah saya diskusi dengan mendengarkan hasil pernyataan dari teman-teman semua, memang ada dampak negatifnya, apalagi kita negara saat ini masih belum negara berkembang atau bahkan negara maju juga, karena ada tuntutan kita udah ahli, jadi dikasih tekanan yang lebih besar lagi ya, sehingga menyebabkan kurangnya atau lemahnya mental kita ya, itu juga salah satu dampak negatifnya. Tapi saya rasa solusi yang kita berikan juga, jangan deh kita mungkin sebagai anak muda yang mungkin kita mengikuti perkembangan zaman yang pesat ini menunggu lapangan pekerjaan. Mungkin kita sendiri ya itu tadi karena tuntutan juga mungkin ya, kita sebagai technical tan wajib bekerja di sini. Ya sebenarnya memang itu supaya nggak sia-sia aja. Tapi bagi pemuda-pemuda lain, bahkan kita juga yang memiliki kuliah di bidang khusus, kita mungkin udah saatnya nggak menunggu, tapi mungkin kita udah saatnya menciptakan juga, ya berusaha sendiri, mungkin menciptakan lapangan pekerjaan, mungkin melalui usaha-usaha. Karena untuk ya itu tadi, setidaknya kita mampu mengurangi beban negara gitu loh, beban pengangguran yang ada di Indonesia. Itu sih menurut saya. Terima kasih. Nah, mungkin bisa disimpulin juga ya dari hasil seluruh pembahasan kita ini oleh moderator ya, biar kita dapat satu persepsi gitu ya. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada anggota saya yang sudah memberikan pendapat-pendapat kalian dan juga selama proses diskusi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan juga banyak juga saran yang sudah saya dapatkan. Baiklah, saya akan mencoba menyimpulkan dari apa yang sudah kita diskusikan pada malam hari ini tentang bagaimana kondisi pengangguran yang menyebabkan perpindahan kewarganegaraan. Tentunya pada saat ini pengangguran itu disebabkan oleh dengan ada banyaknya tingginya pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan luasnya lapangan pekerjaan seperti itu. Kemudian kita juga berbicara dengan siapa yang bertanggung jawab dengan kondisi ini, dengan masalah ini seperti ini. Nah, dari hasil diskusi kami menyampaikan bahwa tentunya kalau pada kondisi ini kami tidak menyalahkan, tapi melibatkan peran pemerintah yang harus lebih lagi dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Adapun solusi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya tadi, langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pengangguran, yaitu kita harus meningkatkan soft skill dan juga hard skill kita untuk potensi diri sendiri, di mana hal ini dapat menambah value untuk menyiapkan diri kita di masa depan untuk di dunia kerja nanti seperti itu. Dan juga saya juga mendapatkan banyak ya dari teman-teman juga tadi yang menyampaikan bahwa dan fasilitas pendidikan juga sangat penting dalam meningkatkan value yang ada dalam diri seseorang seperti itu. Dan juga ketika kita berbicara dengan meritokrasi,
kelompok A sudah menjawab bahwa setuju dengan penerapan konsep ini, di mana seseorang itu harus memiliki potensi, memiliki bakat dalam satu bidang tertentu yang sebaiknya memang di-apply dalam bidang pekerjaan tersebut. Dan juga ketika kita berbicara dengan solusi yang dapat kita sampaikan tentang meritokrasi ini, itu dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pemerintah secara gratis. Memang banyak pelatihan-pelatihan di luar sana yang dilakukan secara berbayar, tapi bagi Indonesia yang saat ini masih berada dalam status kaum mendang-mending seperti itu, pelatihan gratis merupakan salah satu solusi yang dapat